Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu di kuliah online mata kuliah psikolinguistik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana manusia menyimpan dan meretrieve kata. Manusia memiliki otak yang di dalamnya ada fungsi penyimpanan kata yang biasa kita menyebutnya dengan memori. Jadi memori manusia ini salah satunya digunakan untuk menyimpan kata. Dan kata yang sudah disimpan ini perlu diretrieve. Diretrieve ini diulang kembali, dikeluarkan dalam wujud bunyi bahasa. Kata itu bisa diujarkan, bisa diucapkan. Ini mengalami proses yang ada di dalam memori kita. Dalam linguistik, kita mengenal istilah leksikon mental. Leksikon mental ini sering juga disebut dengan kamus mental atau mental leksikon. Kamus ini, kamus leksikon atau leksikon mental ada di dalam otak dan wujudnya itu tidak seperti kamus biasa yang kita lihat. Kalau kamus, misalnya KBBI, ini susunannya berdasarkan alfabet, mulai dari A sampai dengan Z. Tetapi berbeda dengan kamus leksikon atau leksikon mental yang ada di dalam memori kita. Leksikon mental ini susunannya tidak berupa alfabet, tetapi berdasarkan jaringan kedekatan kata yang ada di dalam memori itu. Bisa dari jaringan, juga bisa dari kedekatan fonem atau font bunyi yang mirip dengan kata-kata yang ada di dalam memori itu. Kita contohkan leksikon mental, misalnya ada kata bunga. Bunga ini lebih dekat dengan kata apa? Apakah dengan mawar, melati, anggrek, atau yang lain? Atau mungkin bunga ini lebih dekat dengan bank atau desa. Sistem penyimpanan di dalam kamus leksikon ini berbeda dengan kamus yang ada. KBBI misalnya. KBBI ini disusun berdasarkan alfabetik. Kata harum ini bawahnya atau atasnya misalnya harus, harum, harus berdasarkan kata-kata yang sama kemiripan bunyi, har. Tetapi di dalam kamus penyimpanan kita, kamus mental ini bisa berdasarkan kedekatan kata. Kata jeruk ini mungkin lebih dekat dengan kata mangga, kemudian kata apel, kata stroberi karena kedekatan buah-buahan. Ya, ada juga kata, misalnya kita menyebutkan kata sayur. Sayur ini akan memunculkan kata-kata yang lebih dekat dengan sayur ini dengan jenis-jenis sayuran, misalnya bayam, kangkung, kacang, dan lain sebagainya. Jadi, cara penyimpanan di kamus mental di dalam memori kita ini bukan berdasarkan alfabetis, tetapi berdasarkan pada kata-kata yang memiliki kaitan dengan kata-kata tersebut. Jadi satu kata ini memiliki jalurnya macam-macam. Bisa jalur-jalur yang kadang tidak sesuai antara individu yang satu dengan individu yang lain. Misalnya kata bunga, mungkin salah satu individu bunga ini lebih dekat dengan kata mawar, tetapi individu lain bisa bunga ini lebih dekat dengan bunga bank atau bahkan bunga desa. Ini adalah kamus penyimpanan atau leksikon mental. Kata yang sering digunakan ini akan lebih mudah diingat, lebih mudah sistemnya ketika diretrieve. Sehingga retrieval kata atau pengulangan kembali kata atau ujaran, pengucapan ujaran ini lebih dekat dengan kata yang sering diucapkan. Sehingga kata-kata ini kalau sering diucapkan ini akan lebih mudah dikeluarkan. Ini prinsip dari retrieval kata. Perlu kita ingat bahwa memori manusia ini sistemnya adalah unlimited. Anda mau memasukkan berapapun banyaknya memori ke dalam otak, otak tidak akan menolak. Sehingga apapun yang dimasukkan ini akan disimpan ke dalam memori, kemudian jika membutuhkan ini akan dikeluarkan dengan sendirinya. Sangat cepat. Anda akan memilih kata mati, wafat, mampus misalnya. Pasti yang lebih dekat dengan mulut yang sering kita gunakan adalah kata mati atau meninggal. Kata mampus, wafat, atau kata usdet misalnya, kata mampus ya. Mampus ini
jarang digunakan, sehingga yang lebih dekat biasanya menggunakan kata mati atau meninggal. Mati atau meninggal, tataran dalam kamus leksikon ini lebih mudah untuk diucapkan. Begitu juga dengan sistem pemilihan kata. Manusia, memorinya itu sangat hebat. Kalau kita bicara dengan leksikon mental, membicarakan kamus kata yang ada di dalam memori kita, ini sistemnya luar biasa. Secara sistem, memori yang normal akan memilih kata yang mana yang akan digunakan secara tepat. Penggunaan kata tadi ya, penggunaan kata mati, mampus, ini pasti akan melihat konteksnya bagaimana. Ini adalah sistem yang ada di dalam otak kita, sehingga otak secara normal ini akan memproduksi, akan secara cepat memanggil ulang kata-kata yang diperlukan, kemudian diucapkan menggunakan alat ucap berupa mulut, sehingga kata-kata ini akan lepas. Jadi sistem kita itu secara cepat, sepersekian detik ya, misalnya Anda memilih kata apa, dia akan cepat. Begitu juga dengan kata yang tidak digunakan, kata yang jarang digunakan dalam sistem kita akan mulai tertutup, sehingga kata-kata itu untuk meretrievnya butuh waktu yang agak lama. Ketika kata sering digunakan, sering diucapkan, ini lebih dekat dengan mulut, sehingga mudah sekali untuk diucapkan kembali, untuk retrieve kata. Jadi retrieval kata ini bergantung pada seberapa sering kata itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu proses penyimpanan kemudian retrieve yang ada di dalam otak manusia. Saya kira itu. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menuliskannya di kolom komentar. Untuk tugas pada hari ini, silahkan Anda tentukan satu kata inti, kemudian kata itu dikembangkan menjadi kata-kata yang berkaitan dengan kata inti itu. Anda buat lingkaran kecil, kemudian lingkaran besar, 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 dan kemudian lingkaran besar. Anda tempatkan kata inti itu pada lingkaran yang paling kecil. Misalnya lingkaran kecil, Anda tuliskan kata bunga. Kemudian lingkaran selanjutnya ini kata-kata yang berkaitan. Setelah bunga, kata yang Anda rasa paling dekat dengan bunga itu apa? Misalnya mawar, berarti ada di lingkaran kedua. Lingkaran ketiga, melati. Lingkaran keempat, anggrek, dan seterusnya, sampai kata-kata itu Anda kira sudah cukup untuk mewakili bunga. Jadi itu tugas Anda, silahkan dikerjakan di kertas. Anda buat lingkaran kecil, lingkaran besar, dan lingkaran besar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.